Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Aulia Rahmi dari jurusan Ilmu Tanah angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata guna lahan di daerah saya yang berkaitan dengan mata kuliah ekologi lahan. Nah, terima kasih kepada para dosen dan juga kepada para asisten sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Baik, saya akan langsung menjelaskan dari awal sampai akhir pada tugas ini. Baik, jenis tata guna lahan. Yang pertama, sebagai lahan komersial merupakan sebuah lahan yang bisa digunakan untuk berbagai bentuk perdagangan maupun perusahaan besar. Yang kedua, sebagai lahan industri. Tidak semua daerah memperbolehkan perizinan dan membangun sebuah industri. Lahan untuk industri harus memiliki jarak yang jauh dari perumahan untuk menghindari terjadinya pencemaran yang bisa mengganggu kesehatan. Yang ketiga, untuk lahan publik. Lahan publik adalah sebuah lahan untuk berbagai keperluan seperti tempat ibadah, area rekreasi, maupun rumah sakit. Lahan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan komersil. Pengertian tata guna lahan. Tata guna lahan atau land use planning adalah pengaturan penggunaan lahan. Dalam tata guna lahan, dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan. Menurut Jayadinata tahun 2009. Tata guna lahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi ketersediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah, dan juga pemeliharaan tanah itu sendiri. Tujuan tata guna lahan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, tujuan dari penatagunaan tanah ialah pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Secara rinci, penatagunaan tanah bertujuan untuk A. Mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RT atau RW. B. Mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RT RW. C. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. D. Menjamin kepastian hukum untuk memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan RT RW yang telah ditetapkan. Perencanaan tata guna lahan di desa saya adalah pembuatan kawasan wisata hidroponik. Kebun hidroponik sendiri akan ditanam tanaman buah dan sayuran hidroponik seperti stroberi, melon, selada, bayam, dan tomat. Mengapa saya pilih kebun tanaman hidroponik? Karena jika dilihat dari lahannya sendiri, lahannya kosong dan juga dikelilingi oleh pemukiman, sawah, irigasi, dan kebun karet. Sukaraja merupakan salah satu desa di Belitang yang letaknya dekat dengan bendungan irigasi. Bendungan ini sangat terkenal karena dapat menunjang kecukupan air untuk pertanian di Oku Timur, terutama padi. Dengan ini sangat bagus jika saya jadikan sebagai kebun tanaman hidroponik karena ditunjang air rawa irigasi di sebelah barat sehingga kebutuhan air untuk hidroponik tercukupi. Dan juga dikelilingi oleh pemukiman penduduk sehingga para pengunjung akan banyak karena dekat dengan pusat keramaian. Dan juga dikelilingi oleh sawah sehingga selain menikmati memetik buah dan sayuran hidroponik, dapat juga menikmati suasana sejuk dari persawahan. Kebun hidroponik ini dibuka untuk kebutuhan wisata masyarakat
dengan tarif yang murah dan bersifat umum, bukan komersil. Di sini juga saya tampilkan peta tata guna lahan di Desa Sukaraja. Untuk yang berwarna biru, itu adalah air irigasi. Untuk yang berwarna hijau, itu adalah persawahan. Untuk yang berwarna kuning, itu adalah lahan kosong yang akan dijadikan sebagai kebun hidroponik nantinya. Yang berwarna coklat adalah kebun karet. Yang berwarna merah adalah pemukiman, dan yang berwarna ungu adalah hutan. Berdasarkan peta inilah, saya dapat menyimpulkan bahwa lahan ini sangat cocok untuk dijadikan kebun hidroponik karena beberapa alasan yang saya sebutkan tadi. Jika dilihat dari strukturnya ini, maka akan sangat cocok untuk dijadikan kebun hidroponik. Di sini juga saya menampilkan beberapa foto-foto dokumentasi langsung di lapangan lahan kosong yang akan dijadikan kebun hidroponik. Gambar yang di atas, yang paling atas maksudnya, itu adalah gambar yang difoto dari sebelah berhadapan langsung dengan kebun karet. Sedangkan untuk foto yang kedua itu adalah dari kawasan pemukiman, tapi masih tidak terlihat. Yang foto ketiga itu adalah foto yang dilihat dari bendungan irigasi dan juga tidak terlalu terlihat karena lahan ini cukup luas jika dapat kita amati secara langsung. Dan lahan ini benar-benar kosong dan bertanah merah. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.